sasarannya adalah ya kalian semua. Kalianlah calon generasi penerus atau calon ibu-ibu semuanya yang akan menghasilkan generasi penerus. Karena ini sebenarnya tujuannya adalah Pak, stuntingnya ini. Ada yang paham dengan stunting? Yuk, Cung, yang paham dengan stunting selama ini pasti dengar stunting. Ada yang paham deh? Nanti saya kasih bonus. Ayo, tadinya. Ini sebenarnya tujuannya itu tambah darah ini adalah stunting. Tujuan akhirnya atau evaluasi atau konotasi akhirnya itu stunting. Stunting adalah kalau bahasa kitanya, saya termasuk stunting ya? Stunting itu bukannya bogel, bukan. Kalau bahasa kitanya deh ngomongnya ya. Gagal tumbuh kembang atau kerdil bahasanya. Inilah sebenarnya tujuan akhir dari peminuman ETD ini, obat tambah darah ini, tujuan anemia. Jadi itu kerdil sama bogel beda ya. Kerdil sama bogel sama bocel itu beda. Kalau bocel, kalau cek bapak kerdil sama stunting. Kerdil. Kalau cek bapak itu kerdil, maaf ya. Nama itu contoh aja. Jadi kalau stunting itu kita bandingkan sama-sama umur stunting bisa dilihat dari mulai umur 2 tahun Pak. Umur 2 tahun itu perkembangan udah mulai kelihatan. Jadi bandingkan yang umurnya sama-sama 3 tahun antara si A sama si B, lihat pertumbuhannya beda apa enggak. Jadi mukanya muka tua, badannya badan kecil, stunting. Itulah sebenarnya tujuan akhir dari semua ini. Jadi yang tujuan utamanya adalah calon-calon ibu semua ini agar menghasilkan atau produktif menghasilkan generasi penerus yang unggul. Itu intinya. Karena yang dimakanya sasaran itu hanya remaja putra nggak ada yang hamil nggak ada yang mengandung, nggak ada. Fungsinya itu tambah darah karena pada saat ini calon ibu-ibu atau kalian semua ketika datang bulan pasti keluarin darah, ketika mimisan pasti keluarin darah, ketika melahirkan pasti keluarin darah. Ditakutkan terganggu fungsi otaknya ketika nanti mengandung atau hamil. Makanya sebenarnya tujuan dari semua ini agar tidak terjadi untuk mencegah stunting. Kalau stunting itu permasalahan dari pemerintah, itu benar-benar permasalahan. Karena stunting itu yang diserang apa? Stunting itu bukan masalah terbilang, tapi jaringan otak yang kena. Jaringan otaknya kena, sarafnya kena, makanya dia mengakibatkan pertumbuhannya itu jadi enggak normal. Paham ya? Paham nggak? Kalau paham tanya aja langsung sama-sama. Jadi karena dia jaringan otaknya kena, susunan sarafnya ada yang kena, pertumbuhannya itulah yang menyebabkan mereka itu pertumbuhannya nggak normal. Inilah sebenarnya ditakutkan pemerintah. Sekarang stunting lagi digebor-geborkan, lagi diwor-workan, lagi digalakkan sama pemerintah. Makanya sasarannya sekarang ibu-ibu sama ibu-ibu sekarang. Ketika ibu-ibu sama ibu-ibu ini datang pulang darah keluar, ketika mimisan darah keluar, kecapean, lemas, letak, lesu, loyo, bisa. Ditakutkan itu, paham ya? Makanya sasarannya atau ada yang remaja putra enggak ada, putri semua karena itu ditakutkan karena generasi penerusnya keluarnya dari ibu bukan dari bapak. Makanya dari Kermas pesen banget sekarang galakan tiap hari makan sayur dan buah wajib. Apalagi untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu remaja putri. Jangan seblak mulu gimana? Sayuran dapatnya dari seblak nggak bisa, itu udah bagus. Nggak dapat. Ya mulai sekarang ada program gemes, dibikin gemes nih. Program gemes, usahakan tiap hari minimal lah 1 atau pagi sore makan buah apa aja. Wajib, ingat pesan saya, ingat pesan pemerintah. Dari mulai sekarang mungkin udah tahu
silakan makan buah dan sayur. Kalau mau makan, ingat ya, harus ada sayur dan sayuran yang hijau-hijauan boleh direbus. Kalau emang yang bersih boleh dicuci, boleh buat dilarang. Kalau untuk buah-buahan, buah apa ya? Makan ya. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin untuk materi udah semuanya, nanti akan ditambahkan oleh Bidan Novi. Nanti kalau ada yang perlu tanyakan langsung angkat tangan. Kalau kan nanti ada sesi tanya jawab. Itu aja. Mungkin ditanya dari saya. Mulai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak adik-adik? Semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada sarapan ya? Gimana Pak? Belum sarapan. Kenalin dulu, nama saya Bidan Ovi, Bidan Andriana Noviati, boleh dipanggil Bidan Ovi. Ya. Adik-adik di sini dikumpulin, ada yang udah tahu belum buat apaan? Dari tadi ngezoom, nggak tahu belum buat apaan ngezoomnya. Ngezoomnya buat apaan deh? Saya nanya dulu nih, ngezoomnya buat apaan? Ayo. Ngezoom lama buat apa gitu? Minum obat. Obat apa sih yang mau diminum? Obat TTD. Saya mau tahu kan tadi udah ngezoom tuh sekilas ya. Obat TTD itu apa sih? Tablet tambah darah. Fungsinya buat apa sih, Dik? Penambah darah. Penambah darah itu maksudnya apa? Kenapa? Apa karena kalian kurang darah diisep aja udah dari orang. Kayak pula dong. Iya. Jadi tablet tambah darah itu fungsinya buat apa, Dik? Mencegah anemia. Apa sih anemia? Kekurangan darah. Bagaimana kok bisa kekurangan darah? Bagaimana kok adik-adik bisa tahu kalau adik-adik anemia atau kekurangan darah? Gejalanya apa? Biasanya itu terjadi pada periode apa? Menstruasi. Bisa nggak kalau misalnya adik-adik lagi demam atau sakit kekurangan darah terus pusing lemes juga? Bisa dong? Oke. Jadi sekilas bahwa tablet tambah darah ini yang adik-adik sekarang pegang adalah fungsinya memang untuk menurunkan angka anemia. Tapi di dalam tablet tambah darah yang saat ini adik-adik pegang ada kandungan yang namanya asam folat. Apa sih fungsinya asam folat, Bu? Banyak fungsinya. Untuk ibu hamil biasanya asam folat digunakan untuk menurunkan angka kecacatan pada janin. Seperti itu. Kalau untuk adik-adik, asam folat ini berfungsi untuk menurunkan anemia defisiensi yang memang disebabkan oleh kekurangan asam folat. Jadi anemia itu terbagi, Dek. Bukan cuma anemia secara global ya. Misalnya kan kita kurang darah disebutnya anemia, kekurangan anemia itu klasifikasinya sebenarnya banyak. Itu nanti kita pelajari kalau adik-adik masuk ke dunia medis. Untuk saat ini program pemerintah, benar tadi yang dikatakan oleh Bapak Caswito bahwa kita sedang menurunkan gencar-gencarnya angka stunting dan menurunkan angka anemia. Bisa jadi kita nggak tahu ya, maksudnya di sini mungkin ada yang riwayatnya memang anemia berat, kadang yang suka pingsan tahu-tahu ya, kadang ada yang suka tahu-tahu pusing, tuh ya kan? Jadi kita melakukan tahap pencegahan dari pemerintah pusat kepada masyarakat, khususnya kami dalam puskesmas untuk memantau adik-adik sekalian. Ya. Halo. Sampai sini paham ya, Dek? Oke. Jadi tablet tambah darah ini diminum 1 minggu sekali. Jadi misalnya adik-adik minum di hari ini, di hari Kamis, minggu depan minum lagi. Iya, jadi kita kasih 1 minggu 1 kali. Oke. Ada yang mau tanya? Efek sampingnya apa sih, Bu? Efek sampingnya biasanya mual. Kalau ya boleh? Sebelum minum boleh sudah sarapan dulu apa gimana?
harusnya sudah sarapan. Semua obat yang kita minum akan ada aturan di mana obat yang boleh diminum adalah yang sudah dan sebelum sarapan. Nah, obat tablet tambahan darah ini kita anjurkan yang adalah sesudah sarapan. Oh, sekolah belum sarapan. Tahu nggak kenapa kalau misal kita telat sarapan? Tahu nggak jam sarapan itu di bawah jam 9? Fungsi otak meningkat ketika kita sarapan. Ayo, biasanya saya langsung makan seblak, makan bareng-bareng di kantin. Sama saya juga zaman SMA. Jadi gini, kalau buat adik-adik semua nih ya, boleh nih nanti kasih tahu ke teman-temannya. Jadi sarapan yang efektif adalah di bawah jam 9. Karena ketika sudah lewat dari jam 9, kan otak kita juga butuh nutrisi. Betul? Betul ya, Bu? Ya, otak kita butuh nutrisi. Makanya adik-adik kalau udah jam lagi ngikutin jam pelajaran, kalau udah jam 10 bawaannya antara ngantuk sama lapar, udah gak konsen. Ya, betul ya? Nah, makanya kenapa saya bilang efektif sarapan itu adalah di bawah jam 9. Jadi terapkan itu mulai dari sekarang. Ketika kalian menerapkan itu dari sekarang, itu akan turun ke anak-anak kalian. Dan begitu pun tablet tambah darah ini adalah seperti tabungan kalian. Ketika kalian nanti menikah, lalu hamil, kalian sudah punya tabungan darah. Istilahnya kalian tidak punya riwayat penyakit anemia dan sebagainya. Gitu. Paham ya? Jadi mulai sekarang kalau bisa sarapan di bawah jam 9, entah itu kalian mau sarapan roti, mau sarapan bubur, itu nggak masalah. Yang penting harus ada yang ternutrisi untuk otak kalian, untuk badan kalian. Kasihan otaknya dipaksa berpikir tapi tidak dikasih nutrisi, itu namanya zolim. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tadi efek sampingnya ya, saya jelaskan dulu efek sampingnya. Efek samping dari tablet tambah darah ini salah satunya mual. Kenapa? Saat ini mungkin karena kita sedang mengikuti kegiatan, jadi tablet ini kita fungsikan hari ini, pagi ini, untuk besok minggu depan diminumnya boleh di malam hari atau sore hari. Jadi ketika kalian tidur kalian nggak merasain mual. Mungkin saat ini kalian akan merasain mual karena salah satu efek dari sulfaspherosus itu adalah berbau. Tabletnya agak bau sih, cuman nggak, ya begitulah kira-kira. Boleh bertanya, silakan. Tidak ada, saat ini tidak ada pengaruh penelitian yang menyebutkan bahwa obat ini tidak mempengaruhi siklus menstruasi. Ya, justru memang dianjurkan. Kalau memang ada misalnya kamu punya gangguan siklus menstruasi, itu kita konsultasi lagi sama dokter gitu. Beda lagi, karena kalau tablet sulfaspherosus ini dominasinya lebih ke vitamin. Tuh ya. Ada satu lagi efek sampingnya, BAB-nya jadi keras, agak keras. Tapi kenapa sih kita butuh makanan seimbang serat supaya mengurangi BAB yang keras itu? Jadi adik-adik kalau bisa habis makan ini makan buah, makan sayur, kayak yang tadi Pak Jas sudah bilang. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Nanti 9:30 kita udah mulai minum bareng-bareng. Nanti saya juga minum deh. Ya, boleh. Sangat dianjurkan. Justru sangat dianjurkan. Ketika kamu menstruasi, banyak darah yang keluar. Ketika banyak darah yang keluar, itu adalah salah satu bisa menyebabkan gejala anemia. Ya. Kenapa sih Bu yang dibahas anemia terus? Apa sih anemia? Boleh di-googling kan anemia itu kenapa gitu. Anemia itu menurun, apa sih fungsi darah sebenarnya? Tablet tambah darah ini berfungsi kan menggantikan darah kita yang hilang gitu kan. Jadinya adik-adik ini memang diwajibkan saat ini meskipun lagi haid itu boleh, nggak masalah diminum. Di sini masih ada yang lagi haid juga nggak? Banyak yang lagi haid. Oh, masih ada ya. Jadi nggak masalah. Justru lebih bagus diminum ketika kita haid atau ketika kita lagi memang kondisi lagi nggak enak badan, lagi sakit ya. Itu boleh, karena itu sifatnya vitamin. Gitu. Ya, ada lagi?
sekalinya haid 7 bulan. Itu siklus hormonal namanya sayang. Kalau misalnya untuk seperti ini kondisinya bukan pengaruh dari obat-obat tablet tambah darah. Jadi ini adalah siklus dari menstruasi sendiri, hormonal sifatnya. Jadi kamu harus berkonsultasi lagi dengan dokter. Tapi usia kamu ini masih usia wajar sebenarnya, haidnya tidak teratur, itu sebenarnya masih usia wajar. Terkecuali ya, kamu tidak keluar haid sama sekali. Di usia kamu sekarang kamu tidak keluar haid sama sekali. Itu harus berkonsultasi dengan dokter spesialis OB. Kalau tablet tambah darah tidak ada pengaruh, nggak masalah. Justru kamu malah memang dianjurkan minum obat ini. Gitu. Ya. Lagi? Yo, udah paham? Nanti saya kasih tanya ya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Nanti setengah 10 kita minum bareng-bareng ya. Saya juga minum kok nanti. Saya juga kan. Ini memang diwajibkannya buat perempuan. Nanti saya juga minum. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Malu bertanya sesat di jalan. Kelas 12 mana yang lebih dewasa? Ayo. Yang kelas 12 yang bentar lagi jadi calon ibu biasanya. Gak apa, pertanyaannya bebas, ini berkenaan dengan kewanitaan ya. Iya. Memang lebih banyak karena kita kan di usia-usia segini adalah generasi yang saling penerus ya, menghasilkan generasi gold. Ya. Boleh curhat dong Pak kalau misalnya. Oke, yuk boleh nanya. Lagi ada dokternya ya. Iya, ya sayang. Misalnya si punya belum sarapan, efek sampingnya apa? Seperti yang tadi saya bilang, ada 2 efek samping antara mual dan diare yang keras. Paling antara mual, kalau misalnya memang rasanya mual, biasanya nanti istirahat dulu aja ya. Atau kalau memang sebelumnya punya mah, biasanya jadi nih yang kebiasaan sarapan itu awal mula dari penyakit mah sebenarnya. Jadi banyak yang, saya punya penyakit mah, sebenarnya nggak punya. Sebenarnya semua orang itu semua dilahirkan kondisinya sehat, Bu. Sehat ya Bu ya, semuanya yang dilahirkan itu sehat dong pasti. Cuman yang bikin kita sakit apa? Satu, pola pikir. Kedua, pola hidup. Ya, antara 2 ini. Jadi kalau misalnya 2 ini ada, kan tadi saya bilang, kok saya bisa punya mah gitu. Ditanya dulu, dikaji, punya mahnya kenapa, dari mana? Kan kita selalu seperti itu. Kalau kedatang ke bidan atau ke dokter, kalau berobat pasti sakitnya apa, saya punya mah, kenapa, apa telat makan, apa gimana gitu kan. Mas saya bilang tadi, kalau sarapan yang efektif adalah di bawah jam 9 ya. Jadi diusahakan adik-adik mulai sekarang sarapan di bawah jam 9 ya. Kalau di atas jam 9 kasihan, udah otak kita kerja, badan kita kerja, tapi kita nggak dikasih nutrisi. Sama aja kayak kita nanam pohon tapi nggak dikasih pupuk, nggak dikasih air, kering dong. Itu ya. Ada lagi yang bertanya tentang tablet FE-nya? Pak Guru punya mana lo katanya kalau malu Pak. Ya ada lagi yang mau tanya. Jadi boleh ya, nggak masalah diminum saat ini. Nanti kalau misal memang kamu punya mah, boleh minum tablet artinya antas itu apa sih namanya, obat mahnya boleh diminum buat ngurangin mual aja. Tapi setelah ini minggu depan diminumnya di jam-jam sore atau malam, jadi untuk menurunkan angka mualnya ya, jadi nggak masalah. Terus kalau misalnya mual banget Bu, boleh sambil ngunyah permen. Kenapa sih ngunyah permen? Manis itu mengurangi mual. Kalau nggak makan yang asam-asam itu ya, nggak masalah. Sulfacerosis tidak ada permasalahan kecuali susu. Ketika kalian minum obat, tidak boleh sambil dibarengin minum susu. Kenapa? Ada yang tahu kenapa di sini? Adik-adik ada yang tahu? Kenapa nggak bisa nggak ngaruh? Betul. Kenapa bisa nggak ngaruh? Susunya manis. Kayak kamu dong, susunya manis. Ya ampun. Susunya manis. Bukan. Jadi penyerapan obat ketika dibarengi dengan minum susu akan meminimalisir obat itu sendiri. Ya. Jadi kalau misal jangankan obat, jangankan susu, teh manis nggak boleh, kopi boleh nggak sih sambil minum Indocafe pakai es? Nggak boleh juga, kan minum obat kita. Jadi bagaimana Bu supaya efektif? Minum obatnya sebelum minum susu atau kopi itu 3 jam sampai 4 jam supaya lebih efektif obatnya menyerap di badan kita supaya lebih efektif.
jadi kalau misalnya ada habis minum ini, aku pengen minum es cappuccino, aku pengen minum es teh manis, yang diikat-ikat itu pakai plastik, sama sih tuh kayak gitu di zaman sekolah. Itu nanti 3-4 jam setelah hari ini minum ini. Lama dong. Tapi lebih bagus minum air putih loh. Sekarang kita lagi panasnya kayak begini, bagus minum air putih. Kenapa? Mengurangi dehidrasi. Justru penyerapan mineral yang lebih bagus adalah, yang paling bagus, efektif adalah air putih. Ginjalnya bagus, livernya jadi bagus. Gak ada rasa, tapi gak ada rasanya. Cuma sehat. Justru yang sehat itu yang gak enak sebenarnya. Kan makan kalau direbus-rebus gak enak, gak ketemu minyak. Tapi kalau minyak-minyak ketemu kolesterol. Gitu. Ayo, ada lagi yang nanya? Sebelum bentar lagi kita minum obat tablet tambah darah, semua udah pada megang ya di mejanya masing-masing. 9:30 nanti sambil direkam mungkin Pak ya, kita minum obat tablet tambah darah tadi diminta dari dinas. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Yuk, boleh. Boleh banget. Justru itu yang saya anjurkan. Tapi kan kamu lagi sekolah. Tapi yang lagi sekolah, boleh banget. Malah justru, kenapa saya anjurkan sore atau malam hari? Itu adalah menghilangkan supaya kalian gak ingat sama baunya atau mualnya gitu. Ya. UKS-nya penuh 40 siswa minggu semua. Ada lagi yang mau tanya? Yuk, Bu habis ini boleh makan seblak? Boleh, kan baru makan. Ya kan, belum ada makan di sini kan? Nah, saya bilang, mulai besok diusahakan dari di bawah jam 9 sudah sarapan. Datang ke sekolah itu sudah dengan perut isi, perut yang berisi. Kenapa? Lebih efektif kita menerima mata pelajaran ketika kita sudah nyaman di badan, nyaman di pikiran, gitu. Di sini lapar lagi. Oh ya, berarti fungsi kerja otak kamu bagus sekali ya. Jadi kalau ada monitornya perut sama otaknya nyambung gitu. Makan lagi nggak apa-apa, kalau mau cemilan boleh. Kalau usia-usia kalian ini masih boleh makan banyak. Kenapa? Pertumbuhan kita itu perempuan sampai usia, ada yang tahu? Sampai usia berapa kita bertumbuh perempuan? Hah? Sampai usia berapa kita bertumbuh? Maksimalnya ada yang tahu? Ada di buku teori waktu di pelajaran biologi. Kalau yang jawab yang tahu, jawab usia 17. Cung. Yang usia 18, Cung. Oke, menurut penelitian, bikin aman yang Cung, yang lainnya mana ya? Yang lainnya abu-abu. Jadi menurut penelitian bahwa kita maksimal bertumbuh perempuan adalah upaya maksimal usia 18 tahun. Nah, kalian dimaksimalkan sekarang makan tablet tambah darah boleh, minum susu boleh, makan semaksimal mungkin boleh. Karena apa? Kalian itu masih bertumbuh. Jadi gak boleh yang namanya aku mau diet karena aku gemuk. Enggak, nanti kalian juga ketika udah masuk usianya kayak kita nih, ibu ya. Kita udah kayak ibu nih. Nanti akan banyak kegiatan, banyak aktivitas, nanti kalian akan susun dengan sendirinya. Kalau laki-laki masih bertumbuh di usia 21 tahun, Bapak usia berapa, Pak? Susahnya, Pak ya. Ya, bentar lagi kita udah jam 9:30 dari dinas kan memang dianjurkan minum bersama jam 9:30. Yuk disiapkan tablet tambah darahnya ya. Diambil satu aja, kita satu nanti minggu depan satu lagi minumnya sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Sambil nanti saya rekam ya, kita minum bareng-bareng. Kita rekam, saya juga minum kok. Bu gurunya juga boleh minum, bu gurunya juga boleh minum ya. Bapak jangan deh. Yuk tolong siapkan satu akhir. Jangan kalau bisa disampaikan dulu, jangan dipegang. Jangan dipegang obatnya. Siapin aja, tapi jangan dipegang dulu. Sobek aja, sobek. Gak apa-apa sih. Tapi kalau bisa jangan konsentrasi dulu. Tapi kalau udah lama nanti masuk ke dalam.
Jangan dicium karena emang agak bau gitu. Nggak boleh ada sugesti mual dan muntah, tidak boleh. Tapi niatkan sehat, baca bismillah sehat ya. Udah mulai. Apa namanya? Ada dulu. Yuk, udah dibuka semuanya. Acungkan dulu ke depan, acungkan dulu ke atas. Satu aja. Satu aja. Kalau saya lempar kalau ada yang overdose. Ada Satu yuk. aja. Dibuka semua ya. Niatkan dalam hati baca bismillah, jangan ada sugesti mual dan muntah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna marihu fawa yas. Bismillahirrahmanirrahim. Minum yang banyak nggak masalah ya. Ayo. Biar agak banyak kan nggak apa-apa airnya, agak banyak kan. Ada di sini yang nggak suka minum obat. Ada yang nggak ketelan? Ada yang ketelan? Nggak terasa kok, nggak terasa. Bah, Nggak terasa. Udah. ini nanti kalian masuk ke provinsi, ada ke Kabupaten Bekasi juga, nanti videonya ada. Nanti saya juga ke provinsi juga. Boleh air dulu apa? Ketahuan ya sama minum obat ya. Gimana caranya? Yang penting obatnya masuk. Mau air dulu, mau obat duluan. Yo, air dulu ditekan nggak apa-apa, ditaruh di mulut, baru obatnya masuknya sekaligus teman. Jangan dikunyah. Oh. Ya. Udah? Alhamdulillah. Jadi ada yang belum minum. Ada yang belum masuk? Ayo lo. Nanti habis ini yang belum sarapan istirahat boleh langsung sarapan biar ngomong. Yo. Niatkan biar sehat ya. Niatkan biar sehat, jangan merasa terpaksa. Udah masuk. Obatnya satu, airnya satu botol. Niatkan biar sehat, jangan merasa terpaksa. Kalau merasa terpaksa, besok pasti gak bakal mau minum. Pasti gak bakal mau minum, apalagi di sini kita awasin aja gak mau minum. Takutnya di rumah malah dibuang-buangin. Niatkan biar sehat. Jadi untuk kelanjutannya nanti tiap minggu minum satu tetap niatnya sehat ya. Jangan niat karena terpaksa. Karena dikumpulin Mas Sabto di sini jadi terpaksa aku minum. Nanti dikasih tahu ke teman-temannya bahwa tambah darah ini sangat bagus ya. Kalian sebagai penerus nanti sampaikan ke teman-teman yang lain karena kita tadi nggak sempat jalannya. Kalian beruntung sekarang udah minum, langsung streaming, langsung ke pusat, langsung ke kabupaten, langsung ke provinsi. Lihat sama Pak Ridwan. Yang lain nanti tolong sampaikan materi yang seperti itu, sampaikan yang saya bilang, nanti sampaikan ke teman-teman, teruskan. Fungsinya obat seperti ini, efek sampingnya seperti ini, kegunaannya seperti ini, nanti sampaikan ke teman-temannya. Satu orang menyampaikan ke 10 orang, alhamdulillah ilmu kalian juga terbagi. Kita menyampaikan satu kalimat, kalian juga menyampaikan ke sana, kebagian pahalanya ya. Makanya jangan pelit ilmu, nanti sama teman-temannya selalu sampaikan. Yang tadi ibu bilang seperti ini ya, gunanya obat tuh seperti ini. Makanya kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Jadi nanti nyampaikan ke teman-teman juga biar paham. Adik-adik, halo. Hai. Halo. Boleh sekarang kita lanjutkan streamingnya
Nanti setelah ini mungkin kalau ada yang udah bawa cemilan buat ganjal-ganjal perut ya, boleh sambil ngambil sambil nonton streaming ya Pak ya, dilanjutkan. Ibu silakan dilanjutkan streamingnya. Jadi masih di sini masih ada yang mau bertanya lagi nggak? Boleh nanya lagi nggak apa-apa, saya masih di sini. Biasanya suka yang nanya saya ibu-ibu, kalau nggak bapak-bapak yang nanya saya, karena kan sekalian konsultasi. Ini kan adik-adik saya kasih waktu konsultasi, boleh. Boleh mau nanya, Bu saya kenapa sih suka pusing, saya kenapa ini suka ini. Kalau suka pusing biasanya suka jajannya dari mak kurang. Ayo boleh silakan saya. Kenapa? Bisa. Kenapa? Kalau begadang kurang darah, ada yang tahu nggak di sini? Betul. Jadi organ kita butuh istirahat. Jadi kenapa waktu jam tidur kita juga harus diatur. Itulah kenapa adik-adik ada di sini, bahwa bisa kalian sampaikan ke teman-teman untuk sarapan di bawah jam 9, untuk istirahat juga dengan waktu yang cukup, agar organ-organ kita juga butuh istirahat. Ya, apalagi kalian di masa pertumbuhan, itu sangat bagus kalau istirahat kalian cukup supaya maksimal, dari nutrisinya masuk juga maksimal gitu. Ya ada lagi, kalau bisa jangan begadang, ngapain nonton drama Korea nih biasanya kalau begadang. Kalau kan nonton sinetron, itu gak ada Cinta Fitri sekarang ya. Beran sama pacar ya, video call sama pacar. Ya ampun, Dek. Kalau kita banyak kantong mata juga dia ntar nyarinya yang lain, lupa ya. Terlalu banyak mata kita di layar monitor ataupun di layar handphone, itu kan terlalu banyak paparan ya, paparan cahaya itu justru malah nggak bagus buat retina mata kita. Itu banyak, itu makanya adik-adiknya banyak kan suka minus atau segala macam itu karena paparan dari laptop atau komputer yang ini, atau dari handphone itu yang nggak punya waktu istirahat buat matanya. Jadi kasihan matanya butuh istirahat gitu ya. Ya ada lagi yang mau nanya? Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Jadi paham ya? Oke. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Silahkan melanjutkan streaming. Bapak punya kado hadiah bawa, biasanya nanya biar pada paham. Saya ulangi lagi, tablet tambah darah itu fungsinya buat apa? Tambah darah. Tambah darah itu kenapa sih harus diminum? Biar kekurangan apa? Ini gak satu suara nih, kayaknya ini satu suara dulu. Tablet tambah darah fungsinya buat apa? Mencegah anemia, betul. Mencegah anemia. Anemia itu apa? Dalam tablet tambah darah ini ada berapa kandungan? Apa aja? Sulfasferosus dengan asam. Kapan diminumnya untuk usia remaja? Seminggu sekali. Kapan waktunya? Betul. Apa efek sampingnya? Berarti udah paham ya? Berarti kalau udah paham sampai di sini saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Bita Novi dan Bapak Dr. Lito. Nah, seperti itu ya. Ini alhamdulillah sudah selesai semua. Untuk berikutnya bisa dilanjutkan lagi untuk streaming YouTube-nya. Atau ada yang ditanyakan lagi ke Bapak? Bingung apa yang tahu yang tanyakan ya? Baru bingung Bu, kalau datang tamu dari luar baru bingung Bu. Itu bingung nggak tahu terkesima seperti apa gitu ya. Ya makanya tadi kita belajarlah yang rajin, yang tekun, insya Allah kalian jangan sukses seperti mereka gitu.
Kamu ada bisa jadi dokter, jadi bidan, karena awalnya sama seperti kalian, ya. Ada kemauan untuk belajar, gitu ya. Ada kemauan untuk belajar. Sama Ibu Bidan Opi juga murid saya dulu di SMA 1 Babelan. Ya sekarang jadi mitra. Bu Opi di Babelan, saya di Puskesmas, saya di pendidikan. Itu sama. Siapa tahu nanti kamu juga ada lagi di mana, instansi mana, sama. Yang penting kitanya tetap eksis untuk belajar. Oke, mungkin tadi terima kasih waktunya dan kembalikan kepada Bapak Asep dan Bapak Ajis. Silakan Pak. Foto dulu ya, adik-adik ya, sambil Foto. Oh iya. Foto bareng-bareng ya. Fotonya mendingan dari sana, fotonya dari sini. ke belakang sana, Pak. Jadi mereka sambil Iya. kelihatan ya. Fotonya dari sini. Ya gimana? Oh ya, dari sini. Bu Fira bisa tolong dibantu Bu Opi mau foto. Saya ke dampingi foto ya. Kalau gini vaksin kan gimana dok?